Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada kekurangan suatu apapun, tetap semangat, sehat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Baik, anak-anak sekalian, kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi tentang Rasulullah idolaku. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Hari ini kita akan membahas tentang Nabi Ilyas, Ilyasa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Ba'al. Ya. Jadi Nabi Ilyas ini adalah keturunan Nabi Harun ya, diutus oleh Allah ya kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Yang menyembah apa Bani Israel pada itu? Menyembah berhala, menyembah patung ya bernama Ba'al. Ya. Berulang kali Nabi Ilyas mengingatkan kaumnya ya supaya tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesirikan besar ya, dan dosanya tidak diampunkan kecuali kita taubat nasuha. Ya. Tetapi kaumnya tidak mau ya, tetap durhaka, membenci, bahkan membenci Nabi Ilyas ya. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi Ilyas. Ya. Akhirnya agar selamat Nabi Ilyas bersembunyi di gua selama 10 tahun ya untuk menghindari dari kaumnya dan pasukan kaum Bani Israel ya. Kemudian akibat kedurhakaannya itu orang-orang kafir itu oleh Allah diturunkan sebuah azab, sebuah musibah kekeringan di mana hujan tidak turun selama 3 tahun. Anak-anakku sekalian dapat membayangkan ya, kita yang dikasih kekeringan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan juga pasti sudah ngeluh luar biasa ya. Bagaimana kalau dengan 3 tahun ya? Ini akibat apa? Akibat kekufuran kita ya, kekafiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin ya. Setelah musibah tersebut mereka baru sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyas itu benar ya. Akhirnya mereka minta tolong kepada Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah agar apa? Agar musibah kekeringan ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Setelah musibah berhenti, tanaman dan ternak kembali baik ya. Jadi setelah hujan, tanaman tumbuh kembali, tumbuh dengan subur, ternak-ternaknya yang tadinya kering, tadinya kurus ya, dengan banyaknya makanan, minuman segala macam, akhirnya kembali menjadi baik. Akan tetapi kaum Nabi Ilyas kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah timpakan musibah gempa bumi ya, sehingga mereka mati berkelimpangan dan Nabi Ilyas dan pengikutnya selamat. Nah, ini salah satu kedurhakaan kita. Jangan sampai kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malah kufur ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Apabila engkau diberi nikmat dan engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku teramat pedih ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyas ini adalah ketabahan, kesabaran Nabi Ilyas ya dalam menyampaikan seruannya kepada kaumnya ya. Dan juga kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita harus kita syukuri ya. Jangan banyak mengeluh ya. Ini cerita sedikit tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, kita lanjutkan dengan Nabi Ilyas alaihissalam ya. Nabi Ilyasa ini adalah keponakannya Nabi Ilyas ya. Artinya paman Nabi Ilyas itu adalah pamannya Nabi Ilyasa. Ia bersembunyi juga bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari tentara Raja Ba'laba. Ya, setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa menggantikan Nabi Ilyas untuk mengurusi kaumnya ya. Dengan penuh ketabahan dan kesabaran, Nabi Ilyas ini melanjutkan misi pamannya. Akhirnya sampai kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ilyas dan Ilyasa untuk mengembalikan kaumnya yang darinya kafir menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak sekalian, mungkin untuk penjelasan Nabi Ilyas dan Ilyasa sedikit banyak seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya pasti sudah tahu ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapaknya menceritakan sedikit ya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tahun gajah. Nah, cerita tentang tahun gajah, anak-anak pasti sudah tahu kan, pasti sudah mendengarkan kenapa disebut dengan tahun gajah, ya, atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Kenapa? Karena ketika dia lahir, ayahnya bernama Abdullah sudah tidak ada lagi. Ayahnya meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya berusia 2 bulan, ya. Ibunya bernama Siti Aminah, ya. Jadi ketika lahirnya Nabi Muhammad, maka ayahnya sudah meninggal dan Nabi waktu itu menjadi anak yang yatim. Pada usia waktu masih bayi, beliau diasuh oleh seorang bernama Halimah Sa'diyah, ya. Setelah berusia 2 tahun kurang lebih dikembalikan lagi kepada ibunya, dan pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad selalu diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk mengembala kambing. Artinya ketika masa anak-anak itu Nabi Muhammad ya seperti kalian semua lah ya, diajak oleh pamannya untuk belajar mengembala kambing, ya. Kemudian pada usia muda Nabi Muhammad terkenal dengan tabah, sabar, bertanggung jawab dan pekerja keras dan sangat jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya, ya. Kemudian pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak untuk umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, ya. Jadi ketika usia 40 tahun ini beliau bernyendiri di gua bernama Gua Hira, ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunkanlah ayat yang pertama, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Turunnya surat Al-Alaq ini atau wahyu pertama ini bertepatan dengan 17 Ramadan atau yang biasa kita kenal ketika di bulan Ramadan, yaitu nuzul Quran. Nah, Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, beliau juga peduli dan mencintai anak yatim. Sebagaimana Nabi bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk ke dalam surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, artinya jadi ketika kita hidup di dunia ini, ada anak yatim, ada kawan-kawan kita, mungkin orang tuanya salah satunya tidak ada lagi, kita jangan memusuhinya, ya. Jangan sampai ketika kawan kita ada yang orang tuanya sudah meninggal, baik bapak atau ibunya, hanya kita bully ataupun kita musuhi, jangan, ya. Karena Rasulullah sangat mencintai anak yatim, ya. Jadi kalau kita mencintai anak yatim, Nabi mengisyaratkan bahwa nanti di hari kiamat kita akan masuk surga dan bertempatan dengan Nabi. Tempat kita nanti dekat dengan Nabi, seperti jari telunjuk dan jari tengah, ya, dekat kan. Nah, kemudian Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, maka disebut dengan Khatamul Anbiya atau penutup para nabi, ya. Ya, mungkin itu semuanya anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Tetap semangat, ya. Kita tutup dengan sama-sama lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.